Kali ini dipandu oleh saya selaku host, Reher Agus Maulana dari MAN 9 Jakarta, beserta moderator Ibu Pramesti Indra Ningsih dari MAN 22 Jakarta, dan narasumber kita yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dr. Reni Mulyani, SSI, MSI. Selamat datang Ibu, terima kasih. Dosen Kimia UMI Sukabumi. Dan semarilah sebelum dimulai, kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa membacakan Quran Suratul Fatihah agar kegiatan webinar nasional kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Izinkan saya selaku host sebelum kegiatan ini langsung ke materi, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan tadi oleh host. Webinar oleh moderator. Lalu setelah itu ada pretest kurang lebih 5 menit. Dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber kita, lalu dilanjutkan dengan diskusi, dan diakhiri dengan doa dan penutup. Serta yang terakhir ada pengisian presensi absensi. Jadi di akhir acara ada pengisian presensi, lalu juga nanti ada yang terakhir ada pretest kembali, dan juga ada resume dari kegiatan. Demikian Bapak Ibu, selaku host, saya sudah menyampaikan. Selanjutnya untuk kegiatan webinar pada siang hari ini, pendalaman materi substantif mata pelajaran kimia seri kelima dengan tema hidrolisis garam akan dipandu oleh Ibu Pramesti Indra Ningsih dari MAN 22 Jakarta dengan narasumber Dr. Reni Mulyani, SSI, MSI, dosen kimia UMI Sukabumi. Dipersilakan kepada Ibu moderator, Ibu Pramesti. Baik, terima kasih Pak Reher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang hormat narasumber kegiatan webinar kimia pada siang hari ini, Ibu Dr. Reni Mulyani, Sarjana Sains, Magister Sains dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia ya dari Komunitas Pendidikan Madrasah Berbagi, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zoom webinar kegiatan pendalaman materi substantif mata pelajaran kimia sesi 5 dengan materi hidrolisis garam yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berkahnya kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom meeting ini mengikuti kegiatan webinar ya, khususnya pendalaman materi kimia ya terkait dengan hidrolisis garam pada hari Rabu 18 Agustus 2021 secara daring menggunakan Zoom meeting. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan kita umatnya. Baik Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu, walaupun di siang hari ini kita akan
menerima ilmu dari narasumber kita ya pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Reni. Mungkin untuk sebelumnya nih, sebelum saya membacakan tata tertib serta CV dari narasumber, untuk dokumentasi mungkin ya sebagai kenang-kenangan kita, Bapak Ibu bisa mungkin untuk on kamera terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya on kamera dulu nih biar bisa kita ambil dokumentasinya. Mohon dinyalakan kameranya dulu Bapak Ibu. Iya. Nah, ini kan kelihatannya ada Bu Uci. Udah lama nggak kelihatan Bu Uci. Oke, baik. Untuk halaman pertama, ekspresinya 3, 2, 1. Oke. Bentar, Bapak Ibu. Untuk halaman kedua, baik. Makasih. Untuk yang ketiga, oke, yang ketiga, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai, sebelum saya membacakan CV, saya akan bacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, tata tertibnya sebentar. Ini. Tata tertib yang pertama, untuk selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera, kemudian tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, tidak melakukan share screen, ya. Peserta wajib nanti mengikuti pretest dan post-test, peserta wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan pada saat diskusi. Kemudian link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Dan nanti untuk link kehadiran akan kami share pada pukul 14.30. Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Dr. Reni Mulyani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pranes. Alhamdulillah. Bertemu lagi Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat selalu ya Ibu, tetap semangat men-share ilmu-ilmunya kepada Bapak Ibu guru kimia se-Indonesia nih Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kami akan membacakan CV dari narasumber. Ini mungkin sudah kali kedua ya Bu ya, Ibu ya, mengisi, Ibu mengisi elektrokimia. Iya, sebelumnya materi tanggal 4 Agustus ya Bu, ya elektrokimia, tentang elektrokimia. Nah pada hari ini, saya bacakan dulu untuk biodata narasumber, nama lengkap yaitu Ibu Dr. Reni Mulyani, Sarjana Sains, Magister Sains, NIP 0420027701, jabatan lektor 300, golongannya 4B, Banaula nih sudah tinggi golongannya. Tempat tanggal lahir di Sukabumi 20 Februari 1977, tempat rumahnya di Ciaul Baru nomor 6, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Sukabumi. Nomor telepon, Bapak Ibu bisa catat, nomor teleponnya 08 1111 4 kali satunya 03717, agama Islam, golongan darah B, kompetensi kimia, umumnya mata kuliah yang diajar yaitu kimia analis, pangan dan gizi, elektroanalitik, kimia analis obat, kimia analis lingkungan.
ini ya. Dan juga Ibu Dr. Eni ini merupakan dekan ya Bu ya, dekan Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Betul ya Bu? Nah, untuk tingkat pendidikannya, Ibu menempuh S1 di Universitas Jenderal Ahmad Yani, kemudian di S2 dan S3-nya di Institut Teknologi Bandung. Insya Allah luar biasa nih Ibu. Kemudian pengalaman kerjanya di sini ada sampai sekarang mungkin di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, sebelumnya pernah juga di Universitas Putra Indonesia dan PT PLN. Kemudian pengalaman editor, ini juga sudah banyak nih jurnal-jurnal. Ini ada jurnal Kimia Valensi, jurnal Pengabdian UMTAS, kemudian dan yang lain-lain ya Bu. Kalau dibacakan banyak. Kemudian di sini juga sudah ada rekam jejaknya di jurnal nasional yang sudah terakreditasi. Nanti Bapak Ibu bisa link-link ini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Ini seperti ini, banyak sekali. Ini judul bukunya ini di tahun 2009 dan di tahun 2017 ada gizi dan kesehatan, kemudian ada pengolahan limbah surfaktan. Nah, ini tema HKI, ini ada tema yang diangkat di 5-10 tahun terakhir. Yang terakhir di tahun 2015 ya Bu ya, tentang oksidasi elektrokimia termiedasi kobal untuk destruksi limbah surfaktan. Nah, ini merupakan CV dari narasumber kita, Ibu Dr. Reni Mulyani, Sarjana Sains, Magister Sains. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti Bu Reni akan berbagi men-share ilmunya khususnya terkait dengan tema yaitu hidrolisis garam. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan perubahan KD Permen 37 pada KD Cap Batlit Bangbuk, hidrolisis garam ini ada di kelas 11 ya. Di KD 11 ada perubahan, tadinya KD 3.11 berubah menjadi KD 3.9 dan merupakan materi esensial dengan kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menganalisis kesetimbangan ion dalam lautan garam dan menghubungkan pH-nya. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu melaporkan percobaan tentang sifat asam basa berbagai larutan garam. Itu Bapak Ibu guru mungkin yang kelas 11 yang mengajar kelas 11 tentunya paham. Nah, di situasi kondisi pandemi seperti ini, pembelajaran yang masih jarak jauh ini, sebetulnya hidrolisis garam kan enaknya ya Bu ya, itu pakai praktikum ya. Cuman karena kondisinya seperti ini, pembelajarannya dari rumah, ini sebagai tantangan juga nih Bapak Ibu guru mengajar hidrolisis garam, khususnya di rumah tanpa dia bisa praktek di rumah dengan menggunakan sehari-hari tanpa mengurangi esensi dari konsep-konsep hidrolisis garam. Nah, oleh karena itu, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut, lebih mendalam tentang konsep hidrolisis garam ini oleh narasumber kita. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Reni, kami silahkan. Bu Prames, mungkin mohon izin Ibu Dr. Reni Mulyani. Oh iya, sebelumnya untuk rundown acara kan ada pretest ya? Ada pretest, oh iya, sebelumnya lupa. Sebelumnya kita ada 5 menit untuk pretest ya Ibu, mohon izin. Terlupa. Nah, ada 5 menit untuk mengerjakan pretest. Kami sampaikan nanti di room chat ya Bapak Ibu untuk pretestnya. Bentar. Pak Rihar udah belum? Sudah dikasih. Untuk pretest di kolom chat ya. Udah. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk pretest ini sudah di-share oleh Bapak Rihar di https://bit.ly 2xfqtd ya. Silakan Bapak Ibu mengerjakan selama 5 menit. Silakan ya Bapak Ibu. Waduh, iki opo sih?
Baik, sudah mungkin ya Bapak Ibu untuk waktu pengerjaan pretestnya. Mungkin yang baru hadir Pak Riher bisa minta tolong, ada yang minta ininya, linknya. Baik, Bapak Ibu, kita sudahi untuk kegiatan pretest kita. Untuk selanjutnya ke acara berikutnya, yaitu pemaparan ya. Pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Dr. Reni, untuk pemaparan nanti sampai dengan, mohon izin Ibu, nanti sampai dengan, diberi waktu sampai dengan pukul 14.15. Ya. Untuk selanjutnya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Reni, kami silahkan. Ya, izin share screen ya. Sudah bisa terlihat di layar? Sudah Ibu, Ya, Bu. cuman di slide show mungkin ya Bu ya. Oke. Sudah jelas ya? Oke, jelas Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa menyampaikan materi, pendalaman materi untuk kimia dengan subpokok bahasan yaitu hidrolisis. Ya, saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu guru kimia se-Indonesia. Ya. Sehat ya semua ya? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak dan Ibu, mungkin tidak asing lagi ya dengan kata hidrolisis. Ya, di mana hidrolisis ini berasal dari kata hydro, ya, yang berarti air, dan lisis yang berarti peruraian. Sehingga definisi hidrolisis garam ini adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Nah, ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam atau membentuk basa, di mana reaksi hidrolisis ini berlawanan dengan reaksi penggaraman atau reaksi penetralan. Reaksi penggaraman adalah reaksi antara asam dengan basa membentuk suatu garam. Nah, apa karakteristik dari hidrolisis? Pertama, menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. Kemudian yang kedua, kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena ini terionisasi secara sempurna. Yang ketiga, garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. Garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anionnya bereaksi. Yang kelima, garam akan terhidrolisis sempurna jika kation dan anionnya ini bereaksi. Nah, sifat larutan garam. Nah, garam yang merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation logam yang berasal dari basa dan anion yang berasal dari asam. Sifat kesamaan larutan garam ini bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa sebagai penyusunnya. Yang pertama,
garam dari asam kuat dan basa kuat ini akan bersifat netral. Kenapa bisa netral? Ya, karena kation maupun anion yang berasal dari garam ini tidak bereaksi dengan air, sehingga konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air ini tidak berubah dan larutan ini netral. Nah, kemudian yang kedua, garam dari asam lemah dan basa kuat yang bersifat basa. Nah, di sini anion yang berasal dari garam ini akan bereaksi dengan air menghasilkan ion OH-. Nah, sehingga konsentrasi ion OH- di dalam larutan ini akan tinggi dan ion H+ konsentrasinya akan menjadi lebih sedikit. Sehingga karena tadi kelebihan ion OH-, maka larutan ini akan bersifat basa. Nah, kemudian yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah ini akan bersifat asam. Nah, kation yang berasal dari garam ya, ini akan bereaksi dengan air menghasilkan ion H+. Sehingga di dalam larutan konsentrasi ion H+ ini akan lebih banyak dari konsentrasi ion OH-, sehingga larutannya akan bersifat asam. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah bergantung pada harga tetapan ionisasi asam dan basanya. Jadi jika Ka-nya itu lebih besar dari tetapan basa, ya Kb, maka akan bersifat asam. Kemudian Ka-nya lebih kecil dari Kb, akan bersifat basa, dan jika harga tetapan asam sama dengan tetapan basa, maka akan bersifat netral. Nah, bagaimana konsep hidrolisis garam? Ya, di sini pertama, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis. Contohnya NaCl. Ya. NaCl ini terbentuk dari basa kuat NaOH, ya, natrium hidroksida, dan asam kuat HCl, asam klorida. Di dalam larutan air ini akan terionisasi menjadi Na+ plus Cl-. Ya. Ion Cl- di dalam larutan ini tidak bereaksi dengan air. Ya. Karena tadi NaOH dengan HCl ini akan terionisasi secara sempurna. Ya, jadi yang Na+ maupun Cl-nya ini tidak bereaksi dengan air, sehingga larutannya jika konsentrasinya itu sama ya dalam membentuk NaCl, garam NaCl ini, maka pH-nya akan menjadi netral. Nah, kemudian yang kedua, garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah ini akan mengalami hidrolisis anion. Ya, contohnya di sini natrium asetat. Ya, CH3COONa. Ya, CH3COONa ini terbuat dari basa kuat NaOH, ya. Jadi hasil reaksi dari basa kuat NaOH dengan
asam lemah ya, CH3COOH. Ya, jadi NaOH ditambah CH3COOH ini membentuk garam Na-asetat. Nah, di dalam air ini akan berubah menjadi ion CH3COO- plus Na+. Ion asetat ini akan bereaksi dengan air, ya, membentuk suatu kesetimbangan CH3COOH plus OH-. Nah, karena di sini melepaskan OH-, maka larutan garam ya yang terbentuk ini cenderung akan menjadi sifatnya Recording OH. stopped. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah ini akan mengalami suatu hidrolisis kation. Ya. Di sini ion NH+ bereaksi dengan air, ya, NH+ bereaksi dengan air, membentuk kesetimbangan ya, NH3 plus H3O+. Ya, kemudian NH4Cl ya ini akan terionisasi menjadi NH+ Recording in progress. Cl-. Nah, di sini anion yang berasal dari garam ya bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- ya yang menyebabkan konsentrasi dari ion H+ itu menjadi tinggi. Nah, yang keempat, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah ini akan mengalami hidrolisis total. Ya. Nah, di sini NH4Cl ya di sini akan berubah menjadi ion amonium ya NH4+ plus Cn-. Ya. Kemudian ion NH4+-nya di sini akan bereaksi dengan air membentuk suatu kesetimbangan menghasilkan NH4OH plus H+. Ya. Jadi kation yang berasal dari garam, ya tadi NH4 ini yang berasal dari garam, ini akan bereaksi dengan H2O, ya, dan akan menghasilkan ion H+. Nah, ion H+ ini akan menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih besar daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan akan menjadi lebih asam. Ya, jika ini yang terjadi. Kemudian ion Cn- juga akan bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. Ya, di sini ion Cn- bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan asam sianida melepaskan OH-. Nah, jadi yang garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah ini akan mengalami hidrolisis total, di mana pH-nya itu tergantung harga dari Ka dan harga dari Kb. Ya, tadi kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, maka dia akan cenderung sifatnya asam. Ya, jika Kb-nya lebih besar, maka akan cenderung sifatnya menjadi basa. Dan jika Ka sama dengan Kb, maka sifatnya akan menjadi normal. Ya. Kemudian pH dari garam. Nah, garam dari asam kuat dan basa kuat, ya di sini garam dari asam kuat dan basa kuat, misalkan garam NaCl. Nah, larutan garam ini memiliki pH yang tidak berubah dan sama dengan pH air murni.
pH-nya 7, maka larutan ini akan bersifat netral. Kemudian garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam dari asam lemah dan basa kuat contohnya adalah garam natrium asetat CH3COONa, maka larutan garam ini akan bersifat basa atau mempunyai pH-nya di atas 7. Ya, kita bisa menghitung konsentrasi dari OH- ya sama dengan akar dari KW per Ka dikali konsentrasi A- ya, atau konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka kali molaritasnya, ya, M-nya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya KW itu tetapan apa? Air ya. Ka-nya asam. Nah, jadi POH sama dengan minus log OH minus. Nah, yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, garam dari asam kuat dan basa lemah, contohnya garam amonium klorida, yang kita kenal dengan NH4Cl, kemudian larutan bersifat asam, atau mempunyai pH-nya lebih kecil dari 7. Nah, kita tentukan dulu konsentrasi dari H+-nya. Ya, H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi dari M+. Ya, maka pH-nya sama dengan minus log H+. Nah, kemudian derajat hidrolisis garam, ya, sini simbolnya adalah alfa, ya, yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, ini bisa dirumuskan dengan rumus alfa sama dengan akar dari KW per KB dikali dengan M. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah, yang di sini, garam dari asam lemah dan basa lemah, contohnya garam amonium cyanida, ya, NH4PM. Ya, garam jenis ini mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Nah, ini cara untuk mengetahui pH dari larutan garam. Nah, namun ada juga ya untuk mengetahui pH. Ini bisa kalau secara instrumen itu menggunakan pH meter atau bisa juga secara manual menggunakan kertas lakmus ya atau juga bisa kertas pH universal. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada saya share video ya, bisa kita praktekkan di lab ya untuk mengetahui larutan garam tersebut sifatnya asam atau sifatnya basa. Experiment of hydrolysis of salt solutions. In front of you, 4 salt solutions of ammonium acetate, sodium carbonate, ammonium. Ya, jadi di sini ada percobaan untuk mengukur sifat asam basa dari garam ya. Ini menggunakan kertas lakmus. Nah, di sini sudah ada 4 buah larutan. Nah, di sini ada kertas lakmus ya, merah, kemudian ada lakmus biru, dan ini sejumlah larutan garam. Ya, ada amonium asetat, kemudian ada Na2CO3, ada NH4Cl, ya.
ammonium hydroxide are formed during the hydrolysis of this salt, and both of them are weak electrolytes. Ya, jadi ini adalah larutan garamnya ya. Kalau Na2CO3 itu dari asam kuat dengan asam lemah ya, NaOH dan H2CO3, kemudian NH4OH dari basa lemah dan asam kuat ya, HCl-nya, kemudian NaCl dari NaOH dan HCl yang terbentuknya dari asam kuat dan basa lemah. Ada suaranya. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Di larutan ini kemudian nanti dicelupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. By the following equation. Suaranya jadi nggak ada ya. Loading Bu, muter-muter. Ya, jadi Bapak dan Ibu untuk menentukan sifat suatu basa, asam, larutan garam tadi bisa menggunakan cara sederhana ya, kalau di lab itu menggunakan kertas lakmus. Jadi prinsipnya untuk mendeteksi sifat asam dan sifat basa. Nah, kita lanjutkan aplikasi ya, aplikasi dari hidrolisis ini. Ya, kita sering menggunakan bahan pemutih ya Ibu-ibu untuk biasanya untuk anak-anak kita ya, untuk pakaian sekolah itu kita gunakan Biclean ya. Biclean ini digunakan untuk memutihkan pakaian. Nah, Biclean ini terbuat dari mengandung NaOCl sebanyak 5% ya. Nah, NaOCl itu terbuat dari apa Bapak dan Ibu? Dari basa kuat ya, basa kuat dengan Asam kuat. Asam kuat. Ya, dengan asam lemah ya. Dengan asam lemah ya. Jadi NaOCl ini terbuat dari NaOH ya, basa kuat, dan HOCl yaitu asam lemah. Nah, NaOCl ini sangat reaktif dan dapat menghancurkan zat warna ya, sehingga pakaian seragam ya anak-anak sekolah itu bisa menjadi putih kembali ya. Tapi kalau kita rendam terlalu lama ya biasanya termasuk identitas siapa yang gambar OSIS itu ya biasanya pupul ya, kalau Sunda itu ya pupul gitu ya, atau warnanya menjadi pucat gitu. Nah, ini reaksi yang terjadi ya ketika NaOCl ini direaksikan dengan air. Nah, NaOCl plus H2O menjadi Na plus OCl minus. Nah, OCl minus ini akan terhidrolisis, sedangkan Na plus ini tidak terhidrolisis. Jadi, garam NaOCl yang menjadi bahan untuk membuat Biclean ini akan mengalami hidrolisis parsial. Jadi hanya sebagiannya saja yang terhidrolisis, yaitu bagian OCl minus. Dan
garam yang dihasilkan ini akan bersifat basa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk mengukur pH tanah. Nah, di sini pH tanah pada tanah pertanian ini harus disesuaikan dengan pH tanaman. Untuk menjaga pH-nya agar tetap sama, maka diperlukan pupuk ya, agar tidak terlalu asam ataupun basa. Nah, biasanya pupuk yang digunakan untuk menurunkan pH tanah ini memakai senyawa NH4 2SO4 ya, untuk menurunkan pH tanah. Kemudian menggunakan garam ini ya yang berasal garam ini bisa dibuat dengan cara mereaksikan H2SO4 asam kuat dan NH4OH basa lemah. Ya, jadi dari H2SO4 asam kuat dan NH4OH basa lemah. Nah, reaksinya seperti ini. Ya, NH4+ ini akan terhidrolisis, sedangkan SO4 2- ini tidak terhidrolisis. Nah, jadi garam NH4 2SO4 ini mengalami hidrolisis parsial. Dan garam yang dihasilkan ini bersifat asam. Nah, karena tadi H2SO4-nya asam kuat, ya, jadi akan kelebihan ion H+ ya di dalam larutannya. Kemudian hidrolisis ini juga bisa kita temukan dalam proses penjernihan air. Nah, penjernihan air minum oleh perusahaan air minum ini berdasarkan prinsip hidrolisis, yaitu menggunakan senyawa yang namanya aluminium fosfat, ya, yang mengalami hidrolisis total. Hidrolisis total ini merupakan reaksi penguraian seluruh garam oleh air, yang mana komponen garam ini terdiri dari asam lemah maupun basa lemah. Nah, aluminium fosfat ini banyak sekali digunakan karena aluminium sulfat ini bisa sebagai koagulan. Ya, jadi sering digunakan sebagai koagulan di dalam pengolahan limbah, ya, limbah cair. Bahannya mudah ditemukan, kemudian murah juga, ya, sehingga sering digunakan oleh perusahaan air minum, atau bisa juga digunakan untuk pengolahan air limbah. Ya. Pada prinsipnya aluminium sulfat ini bisa menggumpalkan koagulan-koagulan, ya, sehingga bisa juga menjernihkan air. Nah, kenapa bisa menjernihkan air? Ya, karena dalam proses pengolahan air, warna itu merupakan parameter fisika, ya, yang digunakan untuk menentukan kualitas air yang bersih, ya, atau kualitas air yang layak untuk digunakan, ya, untuk sehari-hari, untuk makan, untuk minum, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian prinsip di dalam penjernihan air itu harus memisahkan terlebih dahulu zat-zat atau bahan-bahan yang terlarut yang menyebabkan kekeruhan. Nah, pemisahannya itu ini memakai bahan kimia aluminium fosfat. Nah, jadi tujuannya tadi untuk memisahkan, ya, dengan prosesnya yang dinamakan dengan koagulasi. Nah, aluminium fosfat ini bisa membentuk suspensi atau koloid, ya, yang berasal dari partikel. Kemudian yang keempat, aplikasi yang lain adalah untuk sabun cuci. Ya. Nah, pelarutan sabun. Ya. Nah, sabun cuci, ya, atau garam natrium stearat, ya,
dengan rumus kimia C17H35COONa ini akan mengalami hidrolisis jika dilarutkan dalam air yang menghasilkan asam stearat dan basa NaOH. Nah, C17H35COONa plus H2O menjadi C17H35COO plus NaOH. Nah, jika garam tersebut digunakan untuk mencuci, ya, airnya ini harus bersih, tidak mengandung garam Ca2+ atau Mg2+. Ya. Di mana garam Ca2+ atau Mg2+ ini banyak terdapat di dalam air sadar. Nah, jadi ini tidak mengandung Ca2+ dan Mg2+. Ya, kenapa? Karena jika air tersebut bersifat sadar, ya, maka buih yang akan dihasilkan ini akan menjadi sedikit. Akibatnya cucian ini tidak bersih karena buihnya tidak berfungsi, ya. Di mana fungsi buih adalah untuk memperluas permukaan kotoran agar mudah larut di dalam air. Oke. Yang kelima itu penyedap makanan, ya, penyedap makanan. Kita mengenal adanya MSG, monosodium glutamat. Nah, monosodium glutamat ini bisa diproduksi dengan 3 buah metode. Yang pertama itu adalah dengan hidrolisis protein nabati dengan asam hidroklorida untuk memutuskan ikatan peptida. Kemudian yang kedua bisa dengan cara sintesis kimia langsung dengan akrilonitril. Kemudian yang ketiga bisa dengan fermentasi bakteri. Nah, di sini salah satunya tadi yang telah saya sebutkan bahwa MSG bisa diproduksi dengan hidrolisis protein nabati, ya, dengan asam hidroklorida untuk memutuskan ikatan peptida. Nah, kita menambahkan MSG ke dalam makanan tujuannya adalah menambah cita rasa makanan tersebut agar lebih gurih dan lebih lezat. Ya. MSG memiliki rumus kimia C5H8NO4Na, ya, merupakan garam yang bersifat basa. Yang ini bersifat basa kenapa? Karena MSG-nya ini terbuat dari asam lemah dan basa kuat. Ya, jadi dia cenderung kelebihan ion OH- ya, sehingga ini akan bersifat basa. Oke. Ya, kemudian yang keenam, ya, ini hidrolisis pada pelapukan batuan. Nah, reaksi hidrolisis ini berperan penting di dalam proses pelapukan batuan. Nah, proses ini penting dalam pembentukan tanah dan membuat mineral penting tersedia bagi tanaman. Contohnya di sini adalah mineral silikat, ya, seperti felspat. Ya, ini akan mengalami reaksi hidrolisis lambat dengan air, membentuk tanah liat dan lumpur bersama dengan senyawa yang larut, ya, di dalam larutan tersebut, ya, atau di dalam tanah, ya, gitu. Nah, kita mengenal adanya istilah wither, ya. Wither itu istilah lain dari pelapukan, ya, di mana pelapukan itu sendiri merupakan perusakan batuan pada kulit bumi karena didorong juga oleh beberapa faktor cuaca, ya, seperti suhu, kemudian curah hujan, kelembaban, atau faktor angin. Nah, proses pelapukan itu penghancuran, ya, penghancuran batu, yang misalkan batu dalam bentuk gumpalan itu menjadi butiran-butiran halus.
Nah, di mana pelapukan kimia dengan menggunakan mineral silikat ini akan mengakibatkan adanya perubahan komposisi kimia dan mineral dari batu-batuan yang terdapat di alam. Nah, proses hidrolisis yang terjadi, reaksi antara mineral silikat dengan asam, ya, sama asam, larutan yang mengandung ion H+, ya, bahkan kita tahu di alam itu banyak sekali batu-batuan yang mengandung Fe, ya, Fe. Nah, contohnya pirit, ya, pirit itu rumus kimianya adalah Fe2S, ya. Nah, jika dia tersingkap ke permukaan, ya, ke permukaan tanah, kemudian dia akan teroksidasi, ya, dengan udara, atau bila datang hujan, ya, air hujan, maka dia akan menghasilkan air asam, ya, H2S, ya, H2SO4. Jadi FeS, ya, ditambah dengan air, ya, dengan air, maka dia akan menghasilkan H2SO4, sehingga lingkungan yang di sekitar batuan-batuan tersebut sifatnya akan asam. Ya. Jadi ketika mineral silikat dengan asam, ya, di mana memungkinkan dihasilkannya suatu larutan yang sifatnya basa atau sifatnya asam yang akan mempercepat proses dari pelapukan. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kompres dingin. Nah, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, ini menyebabkan terciptanya banyak benda-benda yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Nah, dulu kita menggunakan kain dan es batu, ya, untuk mengompres ketika demam, ya, namun sekarang sudah tersedia kompres dingin instan, ya, yang diperjualbelikan di pasar. Misalkan sekarang sudah ada produk, ya, dari Salonpas untuk mengompres itu diembankan, ya, dalam kain, ya, atau dalam membran, ditempelkan, kemudian kita tinggal menempelkannya di dahi kita. Nah, kompres ini menggunakan garam amonium nitrat, ya, salah satunya, ya, NH4NO3, ini sifatnya asam. Ya, kenapa sifatnya asam? Karena ini garam amonium nitrat ini terbuat dari hasil reaksi NH4OH, ya, basa lemah, dengan HNO3 asam. Kamu udah gede. Oke, baik, Bapak dan Ibu semua, demikian bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Reni atas sharing ilmunya terkait tentang hidrolisis garam, ya. Sudah disampaikan tentang konsep hidrolisis garam, kemudian sifat larutan garam, dan manfaat hidrolisis garam dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi. Apabila ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silahkan. Bisa nanti langsung raise hand, atau juga di kolom chat, ya Bapak Ibu. Silakan. Dipersilahkan. Ini sudah ada nih Bu di kolom chat, ya. Saya bacakan mungkin. Untuk yang pertama ini dari Ibu Winnie Yusnita SMA N Bojong, ya Bu, ya. Nah, izin bertanya, yang pertama,
apakah proses pemutihan kulit di wajah dengan menggunakan skincare itu merupakan bagian dari contoh hidrolisis garam seperti reaksi pemutihan baju? Itu untuk pertanyaan yang pertama ya Ibu. Kemudian saya bacakan dulu untuk 3 pertanyaan. Yang kedua dari Ibu Retno Mansatu Jember ya. Oh ini koreksi tadi untuk yang sabun ya Bu ya. Untuk yang pelarutan sabun tadi tertulis produknya adalah C17H35COO. Mohon izin dikoreksi ini seharusnya C17H35COH itu. Mungkin ada salah tipe ya Bu ya, kurang pengetikannya. Oh ya, itu Ibu untuk pertanyaannya, ini baru satu yang di kolom chat, yang tadi yang pemutihan kulit di wajah dengan menggunakan skincare, apakah merupakan bagian contoh dari hidrolisis garam seperti reaksi pemutihan baju? Ya, Ibu Reni. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa disilahkan. Bisa disilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaannya, apakah pemutihan wajah yang menggunakan skincare itu sama dengan halnya pemutihan baju? Ya, kita lihat dulu bahannya, Ibu. Ya, di pemutihan wajah itu banyak sekali yang digunakan. Ya, pertama mungkin ada bahan pemutih alami ya, yang saya tahu kebetulan saya mengajar kimia farmasi ya, kimia obat ya. Karena contohnya adalah alpha-arbutin ya, alpha-arbutin itu dari ekstrak tanaman birberry ya, yang sering digunakan di dalam untuk pemutih wajah ya. Nah, di mana arbutin ini ya, beta arbutin maupun alfa arbutin ini hampir sama ya prosesnya. Ya, ini tidak terbuat dari basa ataupun asam. Ya, tidak terbuat dari bahan yang bersifat asam maupun bersifat basa. Tetapi kita bisa melihat pH-nya. Ya, pH-nya itu menggunakan kertas lakmus ya, kertas lakmus atau pH universal. Nah, adapun proses hidrolisisnya ya, ini sama tidak dengan Baiklin ya, kita juga harus melihat struktur molekul dari beta arbutin ya, beta arbutin. Apakah ketika dia bercampur dengan air, dia akan terhidrolisis sempurna atau tidak terhidrolisis secara sempurna. Tapi prosesnya itu hampir mirip Bu, karena seperti interaksi sabun ya, sabun dengan kotoran. Tadi kan yang satu muatannya positif, yang satu muatannya negatif. Ya, ini tidak boleh menggunakan air yang sifatnya sadah, karena si Ca2+-nya itu akan terikat ya di yang bermuatan negatif, sehingga tidak efektif terhadap kotoran. Nah, beta arbutin juga sama ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kita harus melihat struktur molekulnya terlebih dahulu, apakah ini bisa terhidrolisis sempurna, apa tidak terhidrolisis sempurna. Ya, kalau sifatnya dia terhidrolisis sempurna, berarti ini kurang efektif ya untuk dijadikan obat pemutih wajah seperti itu. Nah, kemudian ada juga mulberry ya, mulberry juga kita harus lihat zat aktifnya ya. Kemudian ada bahan kimia yang sering digunakan pemutih wajah itu hidroquinon ya, hidroquinon. Nah, itu karena kita tahu hidroquinon ini direaksikan dari senyawa asam dan basa ya, dan juga sifatnya adalah garam,
Nah, ini bisa prosesnya itu adalah sebagai hidrolisis. Jadi intinya kita melihat struktur molekul kimia dari senyawa tersebut. Bu. Baik, terima kasih Ibu Reni atas jawabannya. Ini yang bertanya dari Ibu Winnie ya? Ya, saya sendiri, Ibu. Iya. Sudah, Ibu? Iya. Alhamdulillah, terima kasih, Ibu. Ya, pemahamannya sangat jelas. Terima kasih, jazakallah khairan katsir. Ya, sama-sama Ibu. Untuk pertanyaan kedua ini juga sudah ada di kolom chat dari Ibu ya. Ini dari Ibu Sri Tuti dari MA Darul Mukni. Nah, ini pertanyaannya, daerah tempat saya bekas rawa air yang keluar dari sumur bor itu terdapat warna hitam. Kira-kira bagaimana cara menjernihkannya dan apakah itu bisa dikonsumsi? Itu, Bu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ada beberapa bahan kimia ya yang bisa mengakibatkan air itu menjadi hitam, gitu ya. Ada PB, gitu ya. Kemudian kita tahu PB, kemudian ada karbon. Nah, seperti itu. Nah, untuk menjernihkan air, kita tadi prinsipnya yang seperti saya sampaikan bahwa penjernihan air itu kita harus mengkoagulasikan dulu zat-zat yang terlarutnya. Ya, prosesnya bisa dengan proses koagulasi. Ya, bisa elektrooksidasi, ya, bisa koagulasi itu kan menggumpalkan ya, menjadikan partikel-partikel tersebut menjadi partikel yang ukurannya koloid. Nah, kita pakai koagulasi ya. Kemudian bisa juga dengan elektrooksidasi. Ya, kalau elektrooksidasi itu mengubah senyawa organik yang berada di dalam air rawa tersebut, ya, itu menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu melepaskannya gas CO2. Jadi pada intinya mengurangi partikel-partikelnya dulu atau mengurangi zat-zat organik yang terlarut. Nah, tadi untuk penjernihan air itu bisa menggunakan aluminium sulfat, ya, bisa menggunakan aluminium sulfat tadi. Nah, prinsipnya pada aluminium sulfat itu adalah penjernihan dari airnya. Nah, setelah si koagulasinya itu menggumpal, kita bisa mengangkat si partikel-partikel tersebut atau memisahkan, ya. Jadi yang yang asalnya keruh, ya, si partikelnya itu dibentuk menjadi suatu suspensi atau ukuran yang lebih besar, ya, misalkan ukuran 1 nanometer sampai 0,1 mm. Ya, kemudian ukuran partikel yang sangat kecil, ya, ini yang tidak bisa mengendap secara penggumpalan, ini kita bisa ditambah dengan cara penyaringan, ya, dengan difilter. Ya, kita menggunakan filter, ada filter membran permeabel, membran semi permeabel seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini atas sudah dijawab pertanyaannya. Untuk selanjutnya di kolom chat lagi, mungkin biar lebih interaktif, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ya. Boleh, biar terdengar nih suaranya dari Bapak Ibu dari rumah. Jadi mungkin biar lebih interaktif gitu ya. Ada yang langsung ingin bertanya? Ya, kalau nggak salah di slide ada yang menanyakan proses pelapukan ya? Iya, betul. Tadi minta diulang nih Bu, mau izin diulang untuk reaksi hidrolisis yang terjadi pada pelapukan batu. Ini dari Ibu Eti Nurbaiti, Mandua, Kabupaten Bekasi. Cuman Ibu Eti ya? Iya, dari Ibu Eti. Ya, baik Ibu Eti.
saya contohkan suatu kasus ya, studi kasus di pertambangan ya, pertambangan emas. Gitu ya. Nah, ketika para penambang itu menggali tambang ya, emas ataupun batu bara, ya. Nah, biasanya batuan itu akan tersingkap ya ke permukaan. Kemudian akan teroksidasi ya, terutama untuk batuan-batuan mineral yang mengandung sulfur ya, FeS. Contohkan tadi saya mencontohkan pirit ya, batuan pirit. Nah, ini akan teroksidasi menjadi Fe2O3 ya, dan kemudian juga si S-nya ya, ini bila ada air ini akan bereaksi membentuk H2SO4 ya. Jadi sehingga terbentuk air yang sifatnya asam atau yang kita sebut air asam tambang. Nah, air asam ini akan mempercepat proses pelapukan mineral-mineral yang berada di sekitarnya. Nah, jadi proses hidrolisis ya antara mineral batuan ya, contoh tadi yang saya sebutkan selain pirit adalah mineral yang mengandung silikat ya, silika ya. Jika antara mineral silikat dengan asam ya, di mana asam itu mengandung ion H+, ya tadi ada H2SO4 kan ya, saya sebutkan ada H2SO4 hasil oksidasi dari Fe2S dengan adanya air ya, di lingkungan sekitar itu ada H2SO4. Kemudian ada mineral yang lain yang mengandung silikat ya, di mana mineral silikat ini dengan asam ya, asamnya mengandung ion H+. Nah, ini memungkinkan ada pelarutan mineral silikat yang membebaskan kation logam dan juga silika. Nah, kemudian contoh yang lain mineral lempung ya, contohnya mineral lempung itu tanah yang mengandung kaolin ya, kaolin. Nah, ini kemungkinan tanah yang mengandung kaolin ini adalah tanah yang hasil pelapukan dari batu-batuan, karena sifatnya kan kalau kita pegang ya kaolin tersebut ini lebih liat gitu ya, lebih empuk gitu ya, lebih mudah dibentuk ya dibandingkan dengan batu-batuan. Nah, itu contoh dari hasil pelapukan batu-batuan karena adanya proses di alam. Nah, selain proses tadi, tentunya proses pelapukan ini didukung juga atau dipengaruhi juga oleh cuaca, kemudian oleh suhu ya seperti itu, atau oleh curah air hujan. Ya, jadi kalau curah air hujannya tinggi ya, kalau di daerah pertambangan ya itu akan semakin besar pelapukan batu-batuan tersebut dibandingkan dengan bukan yang berada di daerah pertambangan ya, dengan curah hujan yang juga rendah. Terima kasih. Baik, Ibu Reni, terima kasih. Ini untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Devi Nurtadehiro dari MA Darul Ulum Purwogondo Jepara. Wah, jauh sekali, Bu. Nah, pertanyaan pertama, berapa tadi kan untuk yang manfaatnya itu salah satunya adalah penyedap makanan ya. Ini bertanya terkait dengan MSG. Yang pertama, berapa ukuran atau takaran penggunaan MSG saat memasak dalam 1 hari agar tubuh tetap sehat, gitu ya. Kemudian yang kedua, bila batuan mengalami sedimentasi, apakah itu juga mengalami hidrolisis? Contohnya misalkan batu akik, itu Ibu. Baik, MSG ya, kita senang sekali untuk menyedapkan masakan itu menggunakan MSG. Padahal nggak boleh ya, tapi ingin sekali makanan kita itu lezat gitu ya. Baik, penggunaan MSG sebagai penyedap makanan, ya kita tahu ada yang namanya
ADI ya, acceptable daily intake ya. Jadi asupan makanan yang diizinkan. Nah, untuk MSG ini ya, batas maksimal konsumsi MSG yang direkomendasikan oleh WHO ini adalah 6 gram per hari. Ya, ini yang direkomendasikan oleh WHO. Nah, tetapi di Indonesia ya itu diatur kembali oleh Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan ya Republik Indonesia, bahwa batas aman untuk mengkonsumsi MSG itu adalah sebanyak 5 gram. Nah, tetapi dari hasil penelitian ya, rata-rata orang Indonesia itu mengkonsumsi MSG itu 0,5 gram MSG setiap harinya. Ini sangat kecil ya. Namun kita ketahui juga bahwa MSG itu bukan hanya ditambahkan pada makanan untuk pelejat makanan kita saja, ya kita masak kita tambah MSG, tetapi ada juga yang produk-produk makanan lain yang sudah mengandung MSG. Ya, contohnya banyak sekali makanan produk makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu membeli ciki ya, makanan ringan gitu ya, ciki, kemudian mie ya, kita membaca di kemasannya itu selalu ada yang namanya monosodium glutamat. Jadi karena tadi ada aturan pemakaian ya, kalau berdasarkan WHO adalah 6 gram per hari, kemudian aturan Dinas Kesehatan batas amannya adalah 5 gram per hari. Nah, kita juga harus memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh anak kita dari luar, ya asupan dari luar, itu kadar MSG-nya. Itu. Karena kalau terlalu banyak itu berbahaya, ya terutama untuk IQ anak-anak kita. Nah, kemudian tadi ya proses pelapukan yaitu pembentukan sedimentasi ya. Apakah itu merupakan proses hidrolisis? Ya, Bu. Itu merupakan proses dari hidrolisis ya, di mana pada batuan sedimentasi, nah kecepatan pelapukannya itu tergantung atau dipengaruhi dari komposisi bahan dan komposisi dari bahan atau bahan semennya atau bahan dari endapannya gitu. Itu sama, itu prosesnya adalah proses hidrolisis. Baik, Ibu sudah terjawab ya dari pertanyaan tadi dari Ibu Nur. Kemudian selanjutnya dari Bu Dewi nih, Bu RR Dewi, mohon izin bertanya mengapa bisa yang terhidrolisis hanya dari yang lemah gitu, dan yang dari kuat tidak terhidrolisis. Nah, Ibu Dewi ini sering bingung nih Bu menerangkan ke siswa konsepnya dengan mudah gitu ya, dengan dengan gampangnya gitu. Oh, ini yang terhidrolisis nih yang lemah, yang kuat tuh enggak gitu, Bu. Mungkin itu pertanyaan dari Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi, untuk hidrolisis memang untuk yang senyawa yang sifatnya asam lemah maupun basa lemah itu akan terhidrolisis lebih cepat ya dibandingkan dengan yang asam kuat maupun basa kuat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya misalkan reaksi antara pembentukan garam Na asetat ya, CH3COONa. Nah, CH3COONa ini terbentuk dari asam lemah CH3COOH ditambah dengan NaOH. Nah, di dalam larutan ya karena NaOH ini terhidrolisis sempurna dan melepaskan ion OH-, ya maka
dia akan konsentrasi OH-nya itu di dalam suatu larutan akan lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi dari ion H+-nya. Ya. Nah, itu ya, pertama itu. Kemudian yang kedua, mungkin Ibu pernah mendengar yang namanya konsep dari reaksi, ya, reaksi awal dan sesudah itu adalah sama gitu ya. Nah, atau perbandingan mol, ya, perbandingan mol. Nah, 1 mol CH3COOH dengan 1 mol NaOH itu akan berbeda. Ya, itu akan berbeda dari bobot molekulnya seperti itu. Ya, jadi ada banyak faktor ya tadi kenapa yang lemah itu akan terhidrolisis lebih awal dibandingkan dengan yang kuat, ya, basa kuat. Ya, sama seperti kita, mungkin ya, yang lemah itu akan kalah duluan ya dibandingkan dengan yang kuat gitu, Bu. Seperti itu konsepnya gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi yang lemah akan itu ya Bu, terhidrolisis dibanding yang kuat. Sempurna ya, dia kan sempurna. Yang lemah itu dia akan terhidrolisis lebih sempurna ya dibandingkan dengan yang kuat gitu ya. Oke. Dengan ya lebih dulu gitu ya. Baik, untuk selanjutnya ya terima kasih nih disampaikan dari Ibu Dewi atas penjelasannya. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Ibu Siti Muflihah, Man 1 Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta nih Bu. Penyedap masakan MSG itu contohnya Masako, Royco dengan kaldu jamur itu komponen bahan kimia sama atau tidak ya Bu? Karena memang betul sekarang ini kan kalau ibu-ibu nih Bu katanya kalau pakai MSG bahaya gitu kan, jadi buat anak bodoh terusnya tuh. Nah diganti sekarang dengan kaldu jamur. Nah kira-kira apa sama atau berbeda gitu antara MSG dengan kaldu jamur? Terima kasih Bu. Baik, MSG dengan kaldu jamur itu berbeda ya. Kalau MSG tadi prosesnya ada 3 ya Bapak dan Ibu, jadi ada proses hidrolisis ya, kemudian bisa juga ada proses fermentasi seperti itu. Nah, kalau kaldu jamur yang saya tahu ya, itu biasanya membuat kaldunya si jamurnya itu dikeringkan dulu ya, dikeringkan dulu, kemudian ditumbuk ya, ditumbuk halus dan jadilah kaldu ya yang bisa ditambahkan ke dalam makanan. Dan juga dari rasanya itu akan berbeda dengan MSG ya, dengan monosodium glutamat. Nah, kita harus mengetahui mana yang kaldu jamur asli dengan kaldu yang ditambah dengan MSG gitu ya. Tapi yang bagus itu yang asli. Ya, jadi ya memang sekarang banyak ya penyedap rasa dari jamur. Ya, caranya tadi membuatnya dijemur jamurnya, kemudian digiling ya, digiling kemudian dikemas seperti itu. Nah, saya tahu seperti itu ya karena saya juga pernah ya punya menanam jamur gitu ya, sering dijualnya dalam bentuk jamurnya yang segar atau dikeringkan ya. Kalau dikeringkan itu tadi untuk bahan penyedap rasa ya, tentunya rasanya rasa jamur. Jamur. Nanti jamurnya juga ada yang berbeda-beda ya rasanya, ada jamur rasa jamur merang, kemudian ada jamur shiitake, itu berbeda rasanya. Jadi berbeda dengan MSG. Berbeda dengan MSG, berarti prosesnya juga berbeda ya Bu ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Ya. Kecuali tadi kalau jamur kaldunya ditambahin MSG ya Bu ya. Kecuali kalau ditambahkan, ditambahkan MSG-nya. Betul. Baik, tadi saya lihat Ibu Nani raise hand ya, Ibu Nani. Betul tidak?
Bu Nani. Bu Nani? Oke. Bu Nani, tadi saya lihat raise hand. Itu enggak, Bu? Monitor Ibu Nani. Tidak ya? Oke, baik. Dari Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan yang langsung ingin disampaikan oleh Ibu narasumber kita? Disilahkan, mungkin. Kalau yang dari chat itu sudah ya, Bu. Sudah habis nih pertanyaannya. Terakhir dari Ibu Siti Muflihah. Nah, untuk yang mungkin bisa disampaikan pertanyaan secara langsung ke Ibu narasumber, disilahkan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu ya sampai dengan pukul 15.00. Oh. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Bu Pramesti. Oh ya, yang paling jauh ada mungkin dari mana ya Bapak Ibu? Ada yang dari Aceh ya Bapak Ibu? Ada yang dari Aceh? Atau dari Sumatera? Nih dari Sumatera ada nggak Bu? Bapak Ibu? Ada dari Jambi. Oh, ini ada dari Jambi. Ibu Rifa, MTS Negeri 8 Muaro. Muaro apa Bu? Muaro Jambi ya? Iya. Iya. Ini dari MTS juga ikut nih Bu. Tidak hanya dari Madrasah Aliyah, itu juga dari MTS sudah ikut. Dari SMK ya? Ada yang dari SMK? Ada yang dari SMK Bapak Ibu? SMK. Ya. Untuk daftar hadir mungkin Pak. Oh, ini ada yang dari Jayapura, Ibu. Oh ya, ada yang dari Dibagikan, Bu Ada yang dari Jayapura. Ini ada Ibu Leni ya. Ibu Leni Yuniharti dari Madrasah Aliyah Al-Mutakin, Jayapura. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir. Ya, untuk link absensi itu sudah di Ibu Leni bisa sharing ya di Jayapura gitu ya, di sana untuk pelajaran hidrolisis kepada siswa ini contohnya yang bisa dipraktekkan apa ya Bu Leni di Jayapura? Ya. Bu Leni, mohon izin untuk berkenan mengaktifkan speakernya ya, Ibu. Ibu Leni. Ibu Leni tadi dari Jayapura. Terdengar nggak suaranya, Bu? Ibu, jaringannya di sini agak susah. Ya, tapi jelas, Ibu. Jelas sih. Jelas, Ibu. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah jelas, Ibu. Alhamdulillah. Bisa sharing Ibu terkait dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan di sana di Jayapura terkait dengan materi hidrolisis garam. Kalau untuk saya pribadi, pengalaman saya di sini, kami kan sistemnya pondok, jadi kita melaksanakan pembelajarannya melalui daring. Kendala untuk materi ini sebenarnya itu mereka lebih suka ketika praktek ketimbang teorinya. Iya, betul. Ya. Tapi karena kita daring, jadi lumayan susah untuk memberi pemahaman yang tepat gitu sama mereka. Ibu Leni di Jayapura banyak sagu ya? Alhamdulillah banyak sekali, Bu. Nah, itu. Nah, dalam pembuatan sagu itu juga prosesnya hidrolisis ya. Iya, betul. Kita sagu itu kan diambil patinya ya, Bu ya? Iya. Ya. Jadi sagunya dihidrolisis ya, kemudian
dihasilkan hidrolisis pati, ya. Cairannya kental kan Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah itu jadi sagunya dihidrolisis menghasilkan hidrolisat pati, bentuknya itu cairan kental. Nah, Iya. komponen dari hidrolisis pati itu, komponen utamanya adalah glukosa. Ya, jadi hidrolisis pati menjadi glukosa di sana dapat dilakukan dengan bantuan asam ataupun bantuan enzim, ya. Atau bisa juga untuk bisa menghidrolisis pati itu dilakukan suatu proses fermentasi, ya, suatu proses fermentasi. Nah, mungkin berarti bisa dilakukan fermentasi juga, Bu, ya, kalau kita ya, mau. iya betul. Nah, mungkin kalau anak-anak secara daring mungkin ya untuk membayangkannya susah gitu ya. Iya, Bu, betul Tapi sekali. kalau Ibu misalkan aplikasikan, oh coba di lingkungan kita kan ini ada pati nih, coba ikut ke kebun ya, bantu mamahnya atau bapaknya yang mengambil sari pati dari sagu, ya itu juga bagian dari proses pembelajaran hidrolisis, yaitu menghidrolisis pati menjadi glukosa gitu, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak penjelasannya, Ibu. Ya, alhamdulillah Bu Leni tercerahkan bisa menerapkan ya pembelajarannya di kelas 11 nih hidrolisis garam nanti masih di semester 2 ya Bu Leni ya. Jadi bisa nanti menerapkan anak-anak disuruh praktek ya langsung dari rumah masing-masing. Itu juga termasuk kontekstual ya. Jadi langsung diterapkan di wilayahnya masing-masing seperti itu. Ini ada Bu Devi. Oh, Bu Devi yang tadi ini raise hand ya Bu Devi. Silahkan Bu Devi. Ya, Devi. selamat siang. Iya. Selamat siang. Mau tanya nih, sini kan kalau proses pembuatan tahu, apakah juga masuk dalam hidrolisis? Ya, baik. Untuk pembuatan tahu ya, tahu itu kan dari kacang kedelai ya Bu ya. Betul nggak Bu? Iya. Ya, dari kacang kedelai ya. Di sana kan ada pemecahan ya, ada pemecahan dari kacang kedelai tersebut menjadi lebih lunak ya, lebih lunak dan kemudian difermentasi ya menjadi tahu. Itu juga sama prosesnya adalah proses hidrolisis gitu. Ya, jadi yang dihidrolisisnya apa? Yang dihidrolisisnya adalah protein dari kacang kedelai. Nah, di sana biasanya ditambahkan ya Bu ya untuk mempercepat hidrolisisnya itu menggunakan CaSO4 ya, CaSO4 atau bisa juga air perasan lemon ya untuk mempercepat proses dari hidrolisisnya. Mungkin Ibu pernah membuat tahu langsung? Bu Devi? Pernah membuat tahu? Ya. Sering buat susu kedelai. Ya. Itu kan nanti kalau siswa kan kadangkala itu ada praktek membuat susu kedelai. Lah itu kan bisa dilanjutin juga untuk membuat tahu. Kira-kira caranya gimana ya Bu ya? Apa ukurannya, terus jadi kan kalau di rumah kalau mencari tadi jeruk kan mudah tuh kalau di area Jepara. Ya, betul. Terus kedelai juga banyak di sini gitu loh. Jadinya kan kalau bisa praktek di rumah malah lebih bagus itu ya Bu ya. Ya, betul. Ya, mungkin Ibu bisa skala kecil dulu Bu dicoba gitu ya, jangan terlalu banyak dulu.
Ya, yang saya tahu ya, saya suka melihat dulu kebetulan punya teman waktu di luar itu suaminya kuliah, dianya membuat tahu dan tempe gitu ya. Ada kegiatan nih di rumahnya sambil menunggu suaminya kuliah. Nah, lumayan cukup laku ya karena orang Indonesia waktu itu kangen sekali sama tahu dan tempe. Kan lihat cara membuatnya. Jadi si kedelainya itu direndam dulu, kemudian kalau yang tempe itu kan difermentasi ya, didiamkan gitu ya, tumbuh jamur seperti itu ya tempenya, hingga jadilah tempe gitu ya. Nah, yang tahu juga sama, cuma kalau yang tempe tadi butiran si kedelainya itu lebih besar. Kalau yang tahu tidak, dihaluskan. Nah, untuk proses pelapukan ya supaya lebih empuk, kemudian lebih matang, itu biasanya ditambahkan larutan asam, ya asam. Yang alami itu bisa dari lemon, Bu, dari lemon, ya seperti itu ya. Kira-kira seperti itu, Bu, yang membuatnya. Habis, kemudian diendapkan dulu gitu ya, diendapkan dulu sehingga nanti untuk tahu ini nanti akan terbentuk sedimen ya, tahu yang kemudian nanti bisa dipotong-potong seperti itu. Cukup, Bu Devi? Baik, Bu Devi, sudah jawabannya. Tadi berarti proses pembuatan tahu itu termasuk hidrolisis ya, yang dari protein kacang kedelai ya, Bu ya. Oke, baik. Ibu mohon izin, ini share screen-nya warna hitam ini apa, Bu? Ya, gimana? Iya, share screen-nya berwarna hitam ini bisa di-stop dulu kali ya, Bu ya? Oh iya, boleh, Bu. Jadi ini, jadi warnanya hitam, jadi tidak terlihat. Atau mungkin laptop saya kena virus ya, mungkin ya. Jadi hitam semua gitu, Bu. Garis kuning ya. Gitu. Mungkin di stop share dulu ya. Di stop kayak share. Aplikasi begitu mungkin ya. Kayak apa ya, hitam ya Pak Riher ya? Iya, kayak aplikasi. Hitam. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaannya? Bu Devi tadi sudah. Ada yang raise hand lagi nggak, Pak? Sudah ada. Sudah tidak ada ya? Cukup di chat juga sudah ya? Sudah. Chat juga sudah. Absen juga sudah dibagi terus. Ya, absen juga sudah dibagi. Ibu, pertanyaannya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu. Nanti mohon izin kita lanjutkan langsung ke post-test saja ya, Bu ya. Boleh, Mangga. Ya, Pak Riher. Siap. Mohon izin untuk diberikan link post-testnya di kolom chat. Kita akan post-test ya Bapak Ibu selama 5 menit. Oke, link post-test sudah di-share. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh materi ya bisa lebih baik lagi nilainya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Sekarang pukul 14.41. Nanti kita akhiri pada pukul 14.46 untuk post-testnya. Silakan Bapak Ibu mengerjakan post-testnya.
Baik, sudah cukup Pak ya Bapak Ibu untuk mengerjakan post-testnya. Ya, post-testnya sudah cukup. Oke, baik. Sudah ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ibu Dr. Eni Mulyani atas sharing ilmunya terkait khususnya pendalaman materi hidrolisis kimia. Sangat menarik sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu guru peserta kegiatan webinar kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Zain, ya Magister Agama, selaku Direktur GTK Madrasah, kemudian Bapak Dr. Ainur Rofik, Magister Pendidikan, selaku Kasubdit Bina GTK MI MTS, kepada Bapak Muhammad Sidik, Siswiyanto, Sarjana Agama Majelis Pendidikan Islam, Kasubdit Bina GTK MA MAK, dan Ibu Sistiani Widiaryani, Magister Pendidikan yang merupakan dekan dari FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi, serta Bapak Agus Barkah, Magister Pendidikan, yaitu Ketua Pelaksana dari kegiatan